Halo, jumpa lagi bersama saya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan tindak lanjut bagaimana membuat Google Slide setelah kita menciptakan RPP yang mempunyai project based learning. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah mengerjakan ya RPP yang pernah saya instruksikan di Google Classroom. Di sini ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 dan ada hasil karya. Anda juga diminta untuk mendetailkan ya, mendetailkan setiap pertemuan dan tabel referensi untuk pertemuan satu saja. Oke. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan tips dan trik untuk pembuatan slide-nya ya yang sesuai. Nah, ini cuma tips and trik biasa saja. Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri karena mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah mempunyai slide presentasi yang sudah bagus. Oke. Nah, untuk itu di sini saya ambil contoh, saya akan merefer ke YouTube. Sini ada YouTube-nya Revo. Anda bisa merefer ke YouTube-nya Revo Indonesia. Kalau Anda buka di sini searching Google Slide gitu ya atau slide, di sini banyak sekali informasi cara-cara menggunakan Google Slide oleh rekan-rekan guru yang lain. Jadi Anda bisa belajar dan bisa mengikuti bagaimana menggunakan Google Slide dan yang lainnya di pembelajaran dengan webinar yang sudah diberikan oleh Revo. Oke, nah di sini juga banyak sekali informasi yang didapatkan. Nah, saya coba sum up aja Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya kalau saya ingin membuat Google Slide, saya nge-refer dulu di template supaya tampilannya bagus buat anak-anak gitu ya. Nah, tapi kalau memang dari Wakasek punya standar template yang versinya PL juga is oke. Ini cuma lebih ke appetize saya saja. Nah, saya ambil contoh di sini, ini yang dulu ya. Oke, saya lihat drive saya. Nah, ini saya sudah download template-nya. Nah, ini contoh template aja ya. Ini lebih ke appetize kita saja. Kalau memang mau dirubah silahkan terserah. Nah, di sini instruction for use dan segala macam. Nah, di sini kalau kita bilang misalnya RPP Bahasa Indonesia semester ganjil kelas 7. Nah, di sini kita jangan lupa pertama yang kali kita lakukan adalah kita save as dulu ya. Atau kita bisa bilang namanya adalah duplikat ya, buat salinan seluruh presentasi. Nah, ini salinan karena kita ganti menjadi presentasi PBL 1 deh, misalnya PBL 1. Nah, dia akan turun terus, masukin ke drive saya gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini biar nanti template-nya bisa digunakan untuk yang lainnya juga. Oke, hal pertama sudah selesai. Kita bikin presentasi PBL 1 yang terdiri dari di sini saya bikin let's say bisa dibilang materinya bahasa Indonesia ya. Terus kelas 7 semester ganjil, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua ini saya buang, saya delete. Di sini kita bisa bilang materinya untuk ke let's say PBL project based learning yang pertama misalnya. Oke, PBL pertama. Nanti kita instruksikan sebenarnya di projectnya ingin membuat apa. Nah, di sini yang kita masukkan. Contoh, kalau di sini menjadikan penjelasan produk gitu ya tujuan pembelajarannya. Oke, berarti kalau di sini saya akan cari, kita bisa masuk ke Google tanpa membuka tab Google. Misalnya kita klik pelajari di sini. Terus kita bisa cari di sini informasinya. Let's say kita akan membuat project based learning untuk bahasa Indonesia kelas 7 adalah membuat instruksi ya. Instruksi atau cara gitu. Mungkin saya bilang projectnya
membuat menu memasak kan, berarti memasak opor ayam. Let's say seperti itu. Nah, saya cari gambar. Nah, seperti ini. Opor ayam mana ya? Waduh. Kayaknya nggak otentik opor ayam. Apa ya? Jangan opor ayam deh. Memasak rendang deh. Nah, saya harus, tidak otentik lagi. Ya udah nggak apa-apa, pakai ini aja deh. Saya klik tambah, dia otomatis akan masuk di konten sini. Oke. Nah, saya nggak tahu nih, harus tanya Mas Greg. Sebenarnya apakah benar nih project based learningnya memasak rendang gitu ya. Nah, tapi saya coba aja. Saya matiin dulu. Saya akan tambahkan di sini. Nah, di sini ada informasinya. Kita lihat lagi. Menyajikan penjelasan suatu produk gitu ya. Terus di sini saya akan tambahkan menjelaskan cara membuat daging rendang yang asli. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh saja ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pasti Bapak Ibu harus bisa sekreatif mungkin untuk bisa membuatkan yang versi yang lebih bagus daripada saya. Nah, ini project based learningnya. Sehingga anak-anak sudah paham kira-kira sebenarnya project based learning itu ngapain. Nah, sampai situ. Nah, setelah itu kita lihat nih, langsung masuk ke dalam materi langkah pertama. Wah, di sini 10 menit pertama, guru memastikan semua siswa masuk ke Google Meet. Nah, oke. Di sini kita lihat waktu pas pertama kali kan Google Meet-nya kan sudah ada dulu ya, sudah di-create, terus siswa sudah masuk gitu ya. Kalau memang tidak ada, saya kecilkan dulu. Ya, ini saya tambah, saya edit. Berarti di sini siswa masuk ke Google Meet. Berarti di sini dong ya. Nah, saya bisa tambahkan informasinya. Oke. Harusnya kan ada tambahan dulu ya. Nah, saya tambahkan di sini. Bilangnya persiapan. Oke. Nah, di persiapan ini kita masuk. Stempel tanpa format. Nah, ini saya klik di sini, dia akan masuk ke dalam penjelasan. Saya tambah di sini. Hai Anda, jangan Anda ya. Ananda sudah di Google Meet. Say hi, gitu ya. Nah, di sini artinya sebenarnya persiapan. Saya masukkan. Nanti Bapak Ibu menyapa sambil absen kepada siswa gitu ya. Terus setelah itu kita lihat pertama kali berdoa ya, berdoa dulu. Lalu berdoa. Oke. Berdoa. Nah, ini informasi di sini kita lihat menyapa sesuai absen, terus udah gitu memastikan semuanya sudah masuk. Di sini say hi, ini artinya sudah absen ya, dan berdoa ya. Say hi dan let's pray together gitu kan. Nah, sudah selesai, kita lihat di sini. Oh, games ya. Kita pakai games. Kita bikin slide selanjutnya di sini tentang games. Gamesnya kita pakai ini deh misalnya. Nah, misalnya kita ambil games time gitu ya. Nah, terus di sini persiapkan. Nah, gini aja deh. Are you ready gitu ya, supaya mereka jadi kesannya menyenangkan gitu ya. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan di sini informasinya adalah let's say kita pakai ini. Di sini kita tambahkan informasinya tentang konten. Kok pencetnya ini sih. Saya pencet teks di sini, saya tambahkan, saya bilang
Saya ambil contoh gamesnya adalah carilah gamesnya mencari benda tertentu dan memperlihatkan kepada teman ya. Oke, saya bilang carilah benda di sekitar kalian, lalu kalian presentasikan atau perlihatkan via Google Meet kepada teman kalian. Nah, seperti ini. Oke, jadi absennya tadi saya bilang kan ada absen secara manual atau memang langsung dari sini juga nggak apa-apa. Nah, di sini nggak usah absen berarti ya. Saya informasikan kalau kita tinggal menyapa aja. Halo Budi gitu ya, halo Ratna gitu. Jadi jangan semua kita absenin supaya waktunya lebih cepat. Kalau kelihatannya sudah 30 orang nih di dalam Google Meet, yuk kita berdoa dulu. Setelah itu sebelum mulai kita coba exercise dulu nih anak-anak. Kita games time gitu ya. Are you ready? Sekarang kasih tahu. Carilah benda sekitar kalian, lalu kalian presentasikan via Google Meet kepada teman-teman kalian. Oke, bendanya apa nih? Oke, sekarang kita masukin sini. Kita tambahkan. Contohnya, kunci rumah. Nah, caranya dari sini kita tambahkan animasi. Format slide tampilan sisipkan. Ini karena bahasa Inggris saya jadi bingung juga nih. Atur alat animasi. Ada di mana animasi? Aduh, transisi ya. Nah, pudar. Nah, ini dia tambahkan animasi. Ais. Nah, semakin jelas ketika diklik. Oke, per paragraf. Coba ya. Saya ambil contoh seperti ini. Let's check. Saya tayangkan. Let's. Nah, ini dia. Hop. Nah, sekarang saya kasih tahu kunci rumah. Salah. Terbalik. Bilang gini, kita siap-siap anak-anak. Kita pencet. Silakan cari. Nah, seperti itu. Saya kasih waktu 10 detik buat cari. Nah, terus kita yang kedua, pencet apa? Nah, seperti itu. Jadi, setelah kita bikin animasinya, tambahkan animasi, terus kita Ctrl C, Ctrl V. Itu ya. Nah, yang kedua kita bilang let's say topi. Gitu ya. Yang ketiga kita bilang, kita copy paste ya. Yang ketiga kita bilang let's say yang lebih susah nih yang ketiga nih. Ketiga kamus. Seperti itu. Nah, ini ntar tinggal dirapihin ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang di sini yang penting setelah kita lari kemana-mana. Setelah dari sini kita bisa tahu nih waktu pas kita coba tayangkan. Oke, belum dimasukin animasinya. Tambahkan animasi per paragraf. Nah, terus di sini juga tambahkan animasi per paragraf. Oke, nah udah selesai. Kalau kita cek, tayangkan. Ini ya. Nah, buka seperti ini gitu. Nah, itu simpelnya aja untuk penjelasan tentang games. Anda bisa melakukan adjustment tentang games ini supaya menjadi lebih menyenangkan. Setelah itu jangan lupa setiap games itu pasti ada maksud tertentu. Itu nanti terakhir di sini kita bisa tambahkan. Nah, kita langsung tanya ke orang, jika diwakilkan dalam satu kata, apa yang kalian dapatkan dari games ini? Gitu ya. Nah, kita tambahkan animasi lagi. Terus habis tambahkan animasi per paragraf. Oke. Dah. Nah, jadi di sini kita informasikan bahwa ketika sudah selesai, kita mau nanya,
Jika diwakilkan dalam satu kata, kalian dapatkan apa dari games ini? Nah, contohnya ada anak yang menjawab, oh rapi, oh cepat, disiplin. Nah, seperti itu saja. Oke. Jadi sehingga gamesnya menjadi lebih menyenangkan, anak-anak bisa sharing, anak-anak bisa kasih tahu lewat webcam. Dengan seperti itu, webcamnya udah harus dinyalakan, bukan? Oke, selanjutnya, nah ini udah selesai nih pendahuluan. Nah, terus udah gitu, setelah itu kita masuk ke literasi. Menjelaskan tujuan pembelajaran sampai 5-6 pertemuan ke depan, ya. Ya, bisa belajar lebih dulu nih tambahannya ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu harus menjelaskan tentang project based learning gitu. Oke, project based learning kali ini akan menjelaskan membuat daging rendang yang asli. Menarik bukan? Nah, kita bukan belajar bahasa Indonesia, kita belajar bagaimana project gitu kan. Nah, setelah itu baru kita di sini kita instruksikan. Nah, di sini instruksinya adalah let's say kita bisa bilang instruksinya cara membuat PBL, atau supaya nggak bingung, bilangnya sesi pertemuan. Nah, di sini Anda bisa tambahkan, berarti sesi 1 atau pertemuan 1 akan belajar apa, pertemuan 2 akan belajar apa, pertemuan 3 akan belajar apa. Nah, ini di copy paste dari yang di atas. Ya, pertemuan 1, 2, 3, 4. Sehingga siswa-siswa tahu sebenarnya intisari pertemuan 1 ngapain, pertemuan 2 ngapain, pertemuan 3 ngapain. Nah, ini sesi pertemuannya untuk mencapai project based learning ini. Tuh. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke dalam sesi selanjutnya. Ya, di sini ada menjelaskan tujuan pembelajaran, ini kan udah. Nah, pertemuannya kalau sudah bisa dipublish lebih bagus. Jadi Bapak Ibu bisa detailkan lagi pertemuan 1 tentang apa. Ambil contoh di sini pertemuan 1. Tujuan akhirnya mau apa nih, gitu kan? Kalau di pertemuan 1 sini tujuan akhirnya adalah perkenalan guru, pembelajaran daring segala macam. Nah, di sini sudah selesai, saya tambahkan sini. Saya masukkan, saya informasikan di sini. Oke. Saya tambahkan menjadi fontnya menjadi berapa? 30 deh. Nah, ini pertemuan 1 sehingga kita bisa tidak lari dari sini. Nah, pertemuan 1 sudah kita informasikan. Nah, perkenalan guru. Oke, sekarang kita perkenalkan. Halo. Nah, di sini saya adalah guru bla bla bla. Di sini bisa diganti oleh muka atau wajah Bapak Ibu sekalian. Nah, terus Bapak Ibu bisa tambahin nih penjelasannya. Jika ada Bapak Ibu punya video, Bapak Ibu bisa sisipkan video dari YouTube ya atau Google Drive. Anda bisa bikin di sini. Oke, sudah penjelasan guru sudah siap, sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah dan memperkenalkan ini sistem daring dan ketentuan-ketentuan. Ini Anda sudah harus mempersiapkan ya. Ini 1, 2 itu tentang siswa. Yang kedua, ini saya copy paste dulu deh. Kita tambahkan di sini. Saya tambahkan ketentuan kelas. Nah, di sini Anda bisa masukin ya ketentuan kelas. Siswa harus hadir 10 menit sebelumnya, harus ada doa pembuka, harus ada doa penutup. Kalau misalnya dia tidak datang harus seperti apa, ngambil recordingnya seperti apa, itu Anda bisa masukin ketentuan kelasnya di sini. Setelah ketentuan kelas selesai, kita bikin membuka sesi tanya jawab. Nah, di sini kita bisa balikin lagi Bapak Ibu. Ini saya kecilin dulu. Kita bisa balikin lagi dari project based learning sini. Nah, untuk menggali critical thinking kita bisa bawa lagi. Yuk, kan kita sudah selesai sampai sini nih
ketentuan kelas. Kita masuk lagi kemari, kita bilang, dari sini anak-anak ada pertanyaan nggak gitu. Nah, menggali. Nah, kita bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, oke, sini sekarang saya masukin berpikir kritis dengan menggunakan gambar ini. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu bisa nanya, anak-anak dari gambar ini, anak-anak bisa membuat pertanyaan. Nah, seperti yang saya tampilkan pertama kali waktu pas presentasi saya ya. Di gambar ini ada apa? Nah, mungkin banyak yang nanya, kenapa ada bule di sini gitu kan? Kenapa dia masaknya di luar? Kenapa dia pakai penggorengan gitu? Nah, kenapa ini banyak keluar. Biarkan mereka menjawab, bertanya sebanyak mungkin, tapi tidak perlu dijawab. Oke, untuk menggali critical thinking mereka. Nah, setelah itu, selanjutnya di sini collaborations. Nah, untuk bisa menguji coba project based learning, yang pertama, kan ini kan panjang nih, instruksinya harus lengkap. Kita coba dengan menggunakan yang lebih standar. Oke, sekarang anak-anak sekalian ibu minta atau bapak minta untuk membuat kelompok. Nah, buat kelompok. Terus di sini saya kasih waktu 30 menit diskusi. Ya, 30 menit diskusi. Jadi 30 menit diskusi kan ya, 30 menit diskusi. Oke, buat kelompok terserah nih. Ini kelompoknya Anda bentuk absen secara presensi, jadi absen 1 sampai absen 3, kelompok bertiga atau kelompok berempat, tidak masalah. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk menjelaskan. Oke, menjelaskan, saya delete dulu, menjelaskan tentang hal-hal berikut ini. Saya copy paste dari sini deh. Oke, apa yang perlu jelasin nih? Saya kelompok 1, kita kasih lihat seperti ini. Kita bikin table ya. Kita bikin table, misalnya adalah 10 kelompok misalnya, atau 5 kelompok deh, nggak usah banyak-banyak. 5 kelompok, ini kita uji coba. Kelompok 1, nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya ambil contoh webcam, mikrofon, segala macam ya. Webcam, mikrofon, apalagi green screen, software editing, green screen, software editing, sama laptop, lampu deh, lampu. Oke. Di sini kita hanya meminta selama 30 menit ya, kalian akan mempresentasikan tentang webcam, tentang mikrofon gitu ya, tentang green screen. Yang dipresentasikan apanya nih? Nah, kita bikin kriterianya. Saya bikin satu lagi. Oh, yaudah, kalau nggak gini deh. Kriterianya saya misalnya di sini kriterianya 1. Nah, apa itu? Terus gunanya untuk apa? Terus kenapa harus pakai itu? Ya. Oke, selanjutnya kenapa, gunanya, untuk apa. Yang terakhir ini sebenarnya bagaimana cara menggunakannya. Nah, terus yang keempat, gimana kalau tidak pakai itu misalnya. Ini menjadi reference Bapak Ibu untuk bisa bertanya, dan mereka akan buatkan 5 slide. Nah, setelah selesai, mereka akan diminta untuk presentasi. Oke, presentasinya di sini.
presentasi dalam 5 menit. Nah, durasi 5 menit setiap kelompok. Ya, ini tergantung dari kelompoknya ya. Kelompoknya banyak atau sedikit ya. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Kita cek lagi kemari. Ini masuk dalam creativity ya. Udah selesai baru penutup. Nah, setelah penutup, Anda diminta untuk membuat kesimpulan. Oke, kesimpulan. Saya buat ketiga di sini. Kesimpulan. Oke. Habis kesimpulan. Nah, nanti informasinya adalah jangan lupa Google Slide yang sudah dikirimkan, yang sudah dibuat, Anda bisa kumpulkan via Google Classroom. Nanti kita akan buka Google Classroom, lalu kita bikin tugas untuk mengumpulkan slide presentasi mereka. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ini mengumpulkan tugas Google Classroom untuk dinilai. Oh, yang kedua ini sebenarnya kita foto bareng. Habis kesimpulan, terus di sini tambahin 4 absen dalam bentuk foto bareng. Absen dengan foto bersama. Nah, supaya ini memastikan bahwa siswanya sampai ujung, sampai akhir tetap bisa stay fokus di situ. Sisanya belakang yang tidak perlu saya bisa delete. Nah, seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Ini ada, saya ulang, ada persiapan, ada ini menyapa, lalu ada games, lalu ada pemahaman selama project based learning bikin apa. Setelah itu sesi pertemuan seperti apa, baru bikin sesi pertemuan 1, objektifnya seperti apa. Perkenalan guru, ketentuan kelas, berpikir kritis dengan pertanyaan, membuat diskusi kelompok, menjelaskan tiap bagian dari sini, dan dengan panduan pertanyaan ini harus dijelasin dalam tiap kelompok. Ini bisa ditambahkan dengan gambar-gambar ataupun video ataupun yang lainnya dengan Google Slide. Kita pengen tahu juga bagaimana mereka mengerjakan dengan Google Slide secara bersama-sama. Oke. Nah, sudah selesai ya. Saya delete semua dulu. Sorry. Oh, ini ada yang belum. Oke. Setelah itu presentasi, menarik kesimpulan, absen dengan foto bersama. Oke. Demikian pembuatan slide presentasi. Oh, ada satu yang kelupaan. Untung diingatkan. Saya klik pelajari. Harus ada logonya PL harusnya ya. Saya lihat SMP PL di Luhur Jakarta. Saya cek gambarnya. Logo. Loh, kok nggak ada? SMP PL logo. Nah, ini bisa cari di sini. Nggak ada SMP PL logo. Nah, di sini. Atau mungkin saya ngambil dari sini aja ya. Baru ingat saya. Nah, ini saya copy. Saya taruh di sini. Kok nggak keluar? Tempel. Hop. Nah, warnanya putih ya. Ya wis lah. Gak apa-apa. Saya nggak dapat yang bulat. Tadi dicari di internet sini nggak dapat. Saya cari lagi ya. Hub logo SMP PL JKT Nawi. Pakai Nawi coba bisa nggak? Gambar. SMP PL. Deh logo. Logo SMP Pangudi Luhur. Ya iyalah, udah ada. Sudah susah nyarinya, mendingan pakai yang di sini saja. Nah, ini akan ada terus maksud saya. Anda bisa copy paste juga di sini. Oke, itu aja penjelasan saya. Semoga Bapak Ibu guru bisa paham dan bisa mengerjakan Google Slide-nya.